desa 22 jadi ketua di DPRD ya. Beliau ini beliau ini Pak Abdul Muiz AMD di AHP kami di Partai Perindo. Jadi kok masalah ikan kolam tambak banyak orang masyarakat pemuda-pemuda dari desa Simpang 3 ini melihat, setelah melihat ada dari tim kami juga ke sana, benar ternyata judul di nama itu relokasi pembangunan puskesmas induk. Ini yang membuat kami kecewa sekali dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dinas kesehatan. Tidak ada sosialisasi, tidak ada kabar, tidak ada pemberitahuan, termasuk dengan kepala desa tidak ada pemberitahuan. Tiba-tiba ada relokasi. Kami sempat konfirmasi dengan kepala desa, dengan ketua BPD, masing-masing memang mengaku tidak ada pemberitahuan. Nah, maka daripada itu setelah melihat postingan itu, kepala desa, ketua BPD, beserta anggota, dan kami masyarakat mengadakan musyawarah kecil di kantor desa ini menyikapi hal tersebut. Nah, setelah kami konfirmasi, akhirnya kami sepakat untuk menyampaikan aspirasi ini ke DPRD. Makanya kemarin itu ada dari ketua BPD dan anggota mengantarkan surat ke DPRD untuk audiensi. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami juga masih menunggu jadwal audiensi tersebut. Nah, setelah itu kami juga mendengar kabar. Langsung ya Pak. Santai ya. Jadi setelah mengantar surat itu, ternyata kepala desa Simpang 3 Pak Rajali, termasuk ketua BPD Pak Tarmizi sudah bertemu langsung. Ini terus terang kami masyarakat desa Simpang 3 sangat tidak setuju. Bukan hanya kami dari masyarakat desa Simpang 3, masyarakat desa yang merasap juga sudah menyampaikan aspirasi ke kami, siap bergabung audiensi kalau betul-betul itu dilakukan di Desa Sejahtera. Benar apa yang disampaikan Pak Abdurrahman, bahwa kalau kemarinnya itu kan isunya yang kami dengar ini kabarnya dari kabupaten itu mau meramaikan di sana, kemudian untuk meletakkan agar di tengah. Kalau diukur Siduk dengan Sukadana, ya memang tengah itu Desa Sejahtera. Tapi apakah masyarakat dengan berasap ini tidak dianggap sebagai masyarakat Kayu Utara? Apalagi masyarakat dusun Pangkalan Tapang yang 12 kilo dari Siduk. Ini apakah tidak dipandang? Itu membuat masyarakat sebelah itu juga tersinggung dan mendukung apa yang kami lakukan untuk audiensi. Nah, itu selanjutnya kami juga sudah mengfollow ini, kami juga sudah mendatangi dinas kesehatan, dan kebetulan saat itu tidak langsung ketemu kepala dinas, tapi Pak Yusuf dan Pak Dedet yang tim dari untuk lahan ini. Jadi untuk lahan di Desa Simpang 3 ini sudah ada tuan tanah yang bersedia melepaskan tanah, tapi lepas dalam tanda kutip tidak ini tanah luas lah, tanahnya luas. Jadi konfirmasi kami di dinas itu bahwa kebutuhan tanah untuk relokasi ini, karena ke depan kan akan berkembang pembangunan 2 hektar, 20.000, 100.500 ya? 115, 2 hektar lebih. Sebagai bentuk dukungan kami Pak Abdurrahman dan Bapak-Bapak anggota Dewan, maka ini telah menyiapkan tanah kalau memang mau dibangun relokasi puskesmas di desa, tetap di Desa Simpang 3. Memang dulu kami mendengar bahwa pembebasan lahan ini dianggarkan oleh pemerintah itu per meter. Bahkan ketika itu pun waktu
orang dinas turun untuk meninjau lahan yang kami tawarkan ini, yang disampaikan ke saya itu, jujur Pak Lut katanya, karena kami di sini tuan tanah ini awalnya mematok itu per meter 100.000. Maaf Pak Haji dengan Bu Haji, beliau ini yang tuan tanah ini. Kalau sudah 100.000 per meter pemerintah tidak sanggup, anggarannya tidak sanggup. Jadi ambil untungnya, apresial menilai bulan 11 ini akan penurunan. Kalau kita bicara standar di desa yang berasa patut dinilai apresial untuk bandara itu tepi jalan itu sudah 40.000. Kalau ini turun, ini udah tak rasional. Seharusnya kalau mereka melakukan penilaian nanti itu bukan justru turun, harus naik karena mengikuti di desa yang berasa. Nah itu kalau kita mau anulakan logikanya begitu. Tapi karena rasional ini yang dengan dari dinas kesehatan itu 29.000, harapan kami ini tidak lagi diturunkan dari penilaiannya. Untuk itu kami mohon kepada wakil kami DPRD Pak Abdurrahman, Pak Rio, Pak Ridwan, semuanya yang hadir di sini mohon dukungan untuk kumpulan tanah ini. Beliau ini sudah juga merelakan 29.000 untuk kemajuan Kayong Utara, khusus desa Simpang 3. Nah ini kami sangat-sangat mohon dukungan untuk hal ini. Mungkin sebagai perwakilan dari tuan tanah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ades, sambutan sini. Belum kami tanggapi. Sambil makan lah. Ini sebuah kehormatan bagi kami Pak, kami dikunjungi menyikapi hal tentang pembangunan KPP Masjid ini. Kemudian Ketua BPD juga ini hadir, sama wakilnya juga anggota yang lain, tokoh masyarakatnya itu Pak D. Kembut ini, tokoh masyarakat yang ada juga pemilik ahli waris tanah ini siap untuk dijual kalau nggak suka dijual. Jadi untuk saya ke masyarakat itu tadi Tuan sambil diam. Jangan tahu dari awal nih dan juga dia dari dapil dan buku sih kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati sambutan anggota DPRD, khususnya Komisi 3 yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Untuk juga sudah merencanakan rapat dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Keuangan. Jadi kami sudah tambahkan. Jadi tujuan kami di sini tadi memang sengaja ingin mencari garis tengah. Jadi benang yang khusus ini mau diluruskan. Alhamdulillah dengan penjelasan Bapak Lut tadi ini sudah sedikit dan insya Allah kami tetap berada di sini Bapak-Bapak. Jadi kami juga berharap sebetulnya dengan Pak Kades juga saya sudah bincang-bincang kemarin di ruang Pak Ketua, memang harapan sepenuhnya puskesmas itu dibangun di desa Simpang 3 Sido. Nah, terkait dengan tadi apa yang disampaikan Pak Lut, itu bukan dalam arti Pak Abdurrahman yang menyampaikan tadi menyetujui puskesmasnya berada di desa sejahtera karena rentang ukur yang sudah kami diskusikan tadi. Jadi kalau kita tarik garisnya tadi 10 kilo itu beradanya di desa Simpang 3 Sido, bukan di sejahtera. Jadi itu faktor pendukung yang disampaikan Pak Abdurrahman tadi. Salah satunya jarak dari Riam Dasap ke Simpang 3 Sido. Jadi posisi letak relokasinya berada yang strategisnya di Simpang 3 Sido. Jadi bukan di sejahtera. Jadi saya cuma meluruskan itu. Nah, jadi besok alhamdulillah angka juga sudah kita dengar dari pemilik tanah yang mana di angka 29.000 per meter itu disetujui oleh pemilik tanah. Jadi besok juga kami hari ini juga tidak bisa memutuskan, tapi kami tetap menyampaikan apa yang menjadi keinginan bapak-bapak dari pemilik ahli waris bahwa
kalau 29.000 harga tanah itu akan dilepas. Nah, kami juga berharap ini setelah penilaian tim appraisal juga nanti kalau bisa naik dan setidaknya itu bertahan di angka 29.000 tadi. Jadi jangan sampai turun. Jadi ini juga akan kami bincangkan besok sehingga ada sebuah kekuatan, ada sebuah perjanjian sehingga nanti angka tersebut tidak jauh menurun. Ya, bukan tidak jauh menurun, bahkan kalau bisa kita naik ya, bertahan di 29.000. Jadi itu tetap menjadi acuan kami juga sehingga besok kalaupun ada tawar menawar, oh ini udah tidak bisa ditawar, ini kayak harga mall. Jadi kalau diskon aku udah tidak pakai kayak ini. Kalau 29.000 sip. Kalau di bawah itu berarti tidak. Jadi besok akan kita sampaikan. Jadi kami juga di sini bukan lembaga pemutus, tapi sesuai dengan misi kami awal tadi, kami cuma menjembatani bapak-bapak yang pemilik tanah membantu kelancaran tugas Bapak Kepala Desa Simpang Tiga Sidu dalam hal mengurus masyarakatnya di Simpang Tiga Sidu ini agar berjalan lancar.